Tapi sebenarnya di sisi lain itu tuh nggak cuma belajar soal gimana kita bisa bicara dengan baik di depan banyak orang, tapi kita tuh banyak banget pengalamannya kayak di dunia yang kayak kita tuh harus praktek langsung. Halo Saners, kembali lagi di channel Bekal Masuk Kampus Majalah Sunday bersama aku Fadia, dan sekarang nih aku lagi ditemenin sama kakak-kakak dari Universitas Bunda Mulia atau yang biasa dikenal dengan UBM nih Saners. Nah, sebelum kita mau bincang-bincang nih sama kakak-kakaknya, boleh dong kak, kakak perkenalkan dulu diri kakak satu-satu, siapa namanya, dan dulu itu SMA atau SMK-nya dari mana? Biar yang nonton tuh siapa tahu ada yang satu sekolah sama kakak-kakak. Dari kakak dulu deh. Oke, halo Sanars, aku Agatha, aku dulu dari SMA Santo Leo. Halo Sanars, aku Vera Francisca, SMA dari Harapan. Oke, ini ada Kak Vera dan Kak Agatha ya? Iya. Nih Kak, kakak kan di Universitas Bunda Mulia ya? Alasan kakak tuh milih di Universitas Bunda Mulia tuh apa sih Kak? Dari mulai kakak dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya kalau untuk milih Universitas Bunda Mulia itu, jadi dulu tuh kalau misalkan aku mau pilih beberapa universitas yang menurut aku, yang mana nih yang bakal aku pilih gitu ya, itu pastinya hampir semua orang tuh sebenarnya mau menyasar ke PTN ya. Kan kita mau tujuin dulu nih ke negeri ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah usaha, tapi kalau misalkan memang bukan di jalannya, pasti kan kita carinya ke PTS. Nah, waktu itu aku ada beberapa pilihan sih untuk PTS-nya. Tapi akhirnya dengan pertimbangan beberapa pilihan PTS itu yang menurut aku kayak, oh ternyata UBM ini lebih worth it ya. Terus juga kayaknya, oh aku kayaknya di sini aja gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk pilih di UBM itu dari segi kayak mereka itu ngasih beasiswa ya kan, terus juga dari fasilitas, terus juga dari jurusannya pun mereka tuh pilihannya tuh ada banyak banget gitu. Oke, sekarang ke Kak Vera nih, alasan kakak buat masuk UBM tuh apa sih Kak? Kalau aku kan dari merantau dari Bangka ya. Nah, jadi mungkin marketingnya dari UBM itu udah masuk ke Bangka, jadi kayak wah udah lebih terkenal juga kan namanya. Terus juga udah dikasih tahu untuk beasiswanya yang kata Kak Agatha bilang, terus juga fasilitasnya, terus juga untuk kayak range harga dari misalkan pas masuk juga kayak masih affordable banget untuk kami gitu loh sebagai anak rantau kayak gitu. Oke, itu dia tuh alasan kakak-kakak masuk ke UBM. Nih selanjutnya Kak, kakak tuh masuk ke universitas ini tuh jurusan apa sih Kak kalau boleh tahu? Jadi kita berdua itu pilihnya itu jurusan ilmu komunikasi. Tuh, Oke. ilmu komunikasi. Kalau kenapa kakak milih jurusan ilmu komunikasi? Kalau misalkan dari aku ya, kalau dari aku sih sebenarnya aku tuh dari sekolah pun aku tuh nggak tahu malahan jurusan ilmu komunikasi. Jadi dulu tuh aku malahan menjurus lebih ke mau milih tuh antara kalau nggak akuntansi, manajemen, kalau nggak psikologi. Tapi ternyata setelah aku udah pernah sempet nyoba untuk kayak ngambil ke manajemen, ternyata aku nggak bisa di jalan situ, ternyata aku bukan di situ, itu terus aku akhirnya cari-cari tahu nih jurusan yang lainnya yang menurut aku kayak, oh kayaknya ini masih bisa aku jangkau dan kayaknya ini lebih sejalan sama passion aku ya gitu. Jadi aku langsung kayak oh di sini ada jurusan ilmu komunikasi nih. Ternyata dia lebih menjurus kayak lebih umum juga gitu kan, lebih luas saja gitu. Jadi aku langsung milih buat ambil jurusan ilmu komunikasi gitu. Kalau Kak Vera? Kalau aku kenapa ngambil jurusan ilmu komunikasi karena aku orangnya tipikal yang nggak suka ngitung-ngitung, jadi menghindari banget untuk hitung-hitung, dan pas dicari kan akuntansi manajemen itu kan maksudnya udah umum banget kan, dan itu lebih ke arah ngitung-ngitung, sedangkan aku yang bilang kayak masih kurang suka sama hitung-hitung, jadi masuk ke ilmu komunikasi gitu. Dan mungkin juga karena ilmu komunikasi ini kan luas kan dan masih umum banget, jadi untuk mungkin seperti aku yang masih ngomongnya belibet mungkin bisa belajar dari situ. Terus juga kayak pelajaran-pelajarannya yang luas, jadi kayak ngebukain pengalaman aku, membukakan wawasan aku. Oh kayak gini loh, ilmu komunikasi bukan cuma belajar ngomong doang, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapetin kayak gitu. Yang aku pikir ya, kan aku juga ada minat buat masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Wah. Karena aku tuh suka ngomong, dan di pikiran aku tuh jurusan ilmu komunikasi itu tentang berbicara, tentang ngomong. Itu benar nggak sih Kak, isinya dari jurusan ilmu komunikasi itu apa aja gitu? Kalau sebenarnya kalau lebih ke ngelatih kita berbicara itu pasti bener banget, karena setiap mata kuliah pun tuh pasti bakalan dituntut untuk kita tuh bisa lancar ngomong, kita tuh bisa pede di depan banyak orang gitu ya, kayak melatih mental kita juga gitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain itu tuh nggak cuma belajar soal gimana kita bisa bicara dengan baik di depan banyak orang, tapi kita tuh banyak banget pengalamannya kayak
di dunia yang kayak kita tuh harus praktek langsung, kita tuh juga harus ngebedah, kita juga harus analisis sesuatu sebelum kita tuh bisa menyampaikan ke banyak orang, ke publik kayak gitu sih. Jadi lebih banyak banget sih, sebenarnya benar-benar luas banget. Bahkan menurut aku di jurusan ilmu komunikasi ini, di jurusan lain ada, itu di jurusan kita tuh juga ada gitu. Oke, aku tuh isinya cuma kayak berbicara doang. Enggak. Oke, Kak. Itu ada nggak sih project yang paling berkesan banget nih menurut kakak-kakak semua? Beda-beda ya? Iya. Kalau aku project itu sebenarnya banyak, ada yang di dalam mata kuliah, ada juga yang di luar kayak di organisasi gitu. Kalau misalnya organisasi itu yang menurut aku yang lebih ngasih pengalaman banget itu kalau misalnya kita terjun langsung ke organisasi yang lagi bikin event. Kayak misalkan kayak lagi ada project terus nanti kitanya jadi panitia, itu lebih bener-bener kita tuh kerja langsung gitu sama bareng sama banyak orang yang sebelumnya kita belum pernah kenal. Terus kalau misalkan project di dalam mata kuliah sendiri itu menurut aku yang paling seru itu adalah di mata kuliah aku ya, itu adalah event management, dimana itu juga menyusun ya, mulai dari nol kita menyusun dulu, kita menganalisis, kita membagi tim kita gitu ya di beberapa tim supaya kita tuh bisa menyelenggarakan suatu acara yang berjalan dengan baik gitu. Itu kan juga pastinya butuh banget kontribusi sama semua tim, kelancaran semuanya ya kan, komunikasinya juga gitu sampai benar-benar matang dan kita tuh bisa menciptakan sebuah event yang bagus. Dan itu benar-benar menurut aku pengalaman yang bagus banget sih. Oke, kalau Kak Vera, project yang paling berkesannya itu apa? Kalau aku karena satu kelas sama si Agatha, itu menurut aku yang sama event juga, karena menurut aku itu yang benar-benar suatu experience yang terbaru banget, apalagi misalkan kayak kita di sekolah yang masih anak introvert, yang kayak takut dan segala macam, tapi kita di kuliah kayak lebih dituntut, ayo dong kita harus buat dari nol, pembuatan event, dari yang kayak harus cari dana, harus cari dana sumber dan segala macam, harus kita berani untuk kontak-kontak berbagai brand. Nah itu menurut aku lebih kayak, wah ini pengalaman terbaru aku nih, jadi lebih seru banget. Kita langsung terjun langsung, yang benar kata Kak Agatha ngomong, kita langsung terjun langsung, kita jadi juga lebih tahu, oh kayak gini ya cara sistem kerjanya, cara untuk kayak mulai dari nol sampai akhirnya berjalan dengan lancar, kekompakan dan segala macam tuh benar-benar kayak seru gitu loh. Itu sih. Oke, kalau misalnya mata pelajaran yang menurut kakak tuh paling sulit itu apa? Dan kenapa ini jadi paling tersulit gitu? Oke, kalau misalkan dari aku ya mungkin kayaknya sama nih sama Vera, karena emang bener-bener itu paling susah sih ya di angkatan kita di jurusan ilmu komunikasi. Ini tuh adalah ada matkul namanya tuh BII, Brand Image and Identity. Jadi kalau Brand Image and Identity itu jadi kita itu project akhirnya dikumpulin di akhirnya itu adalah kita harus bikin sebuah brand. Dan jadi per angkatan itu ditentuin sama dosennya. Jadi mereka deal mau kasih satu jenis produk atau jenis produk yang bakal kita produksi gitu ya. Nah waktu itu di angkatan kita itu adalah kita dapatnya itu adalah fashion. Jadi kita harus bikin kayak baju, entah itu apapun itu ya. Nah itu benar-benar harus kita dari nol. Kita harus bikin desainnya, kita harus ngejahit sendiri, kita juga harus tahu ya, kita juga harus bikin penjelasannya setiap detailnya. Jadi kenapa kita bikin desainnya bentuknya kayak gitu, warnanya kayak gitu, dan juga kenapa kita mau ngejual produk itu. Bahkan kita juga harus banget nih bikin konten-kontennya. Jadi kita bikin konten-kontennya yang benar-benar kita memasukkan ilmu-ilmu marketing kita gitu. Jadi kayak berhasil nggak sih ilmu yang ada di kuliah ini kita terapin di konten-konten yang kita bikin gitu. Dan itu benar-benar kita posting di media sosial gitu. Jadi kita bisa lihat nih hasilnya, wah ternyata yang ini sesuai sama ilmu yang kita ada di kuliah ya, yang ini ternyata belum sesuai gitu. Jadi menurut aku itu yang paling susah banget. Dan kalau misalkan sampai dapetin itu kan proyek kelompok ya, jadi kalau misalkan dapetin kelompoknya menurut aku kayak wah kayaknya ini kurang sesuai orang-orangnya gitu ya, itu menjadi tantangan juga gitu. Jadi kesulitan enjoy buat ngelakuin ya, harus banget karena ya. kalau nggak lulus di mata kuliahnya gitu. Oke Kak, Gitu. ada nggak jam kuliah terbanyak itu apa? Kalau terbanyaknya maksudnya gimana nih? Mata kuliahnya yang paling banyak kayak waktunya gitu. Oh, kalau kita tuh sebenarnya ini ya jadi itu kalau misalkan di semester lalu itu dalam satu hari itu kita ada yang ditumpukin langsung 2 mata kuliah. Jadi kalau misalkan per mata kuliah pun kita tuh maksimal banget itu paling besar itu di 4 SKS kalau emang yang datang ke kampus ya. Tapi kalau misalkan memang yang keseluruhan itu ada di project magang kita itu ada di 10 SKS. Tapi kalau misalkan di jam kuliah yang masuk langsung di kampusnya itu adalah di 4 SKS gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak,
kan yang aku tahu di kampus atau via kampus itu kan dosennya kayak galak-galak yang aku tahu kan, kayak judes galak yang di pikiran aku ya, mungkin yang lain juga sama gitu. Nah bener nggak sih Kak kalau dosen itu galak gitu, apakah ada apa kayak yang baik atau gimana, dan ada nggak sih dosen favorit Kakak gitu? Mungkin kalau aku ya, karena kan setiap, bukan di kuliah aja, di setiap sekolah juga pasti ada yang gurunya killer, gurunya yang baik, di kuliah juga sama kan, dosen ada yang baik, ada yang killer juga. Oke, Kak. Ada nggak sih pengalaman terseru bareng dosen atau pengalaman paling berkesan bareng dosen di kampus? Kalau aku ya ada. Jadi aku tuh dapat mata kuliah brand image management. Jadi yang kayak Kak Agatha bilang kita bikin baju, tapi aku sama Agatha itu beda dosen. Jadi dosen aku tuh yang bener-bener kayak nggak sesuai, maksudnya bukan nggak sesuai sama teori sih, lebih ke arah lebih ke prakteknya. Jadi dia ngejelasin kayak gini-gini teorinya, habis itu dia kayak lebih ngarahin langsung terjun langsung ke ke prakteknya. Dimana kita tuh harus bikin baju yang brand dan segala macam, harus tahu desain, terus juga desainnya nggak boleh yang kayak B aja gitu, terus juga proses syutingnya itu menurut aku yang kayak wah aku belum pernah nih dapet yang dosen yang kayak gini, soalnya dosennya tuh kayak lebih fashionable, lebih yang tahu banget tentang brandnya, jadi lebih mendapatkan oh kayak gini ya, kalau misalkan aku kedepannya selesai kuliah mungkin akan bikin brand, jadi lebih tahu gitu kan pengalaman dari dia, terus juga ilmu-ilmunya masuk ke aku gitu. Kalau dari Kak Gata gimana tuh? Kalau misalnya aku juga pasti ada pengalaman yang seru sama dosen, ya itu juga hampir mirip ya, hampir sama di beberapa mata kuliah yang menurut aku kayak wah ini tuh bener-bener nguji banget gitu ya, yang salah satunya, tapi aku ada beberapa dosen sih ya. Jadi kalau misalnya yang salah satunya itu sama yang tadi, yang BI ya, itu tuh di dosen aku tuh beda sama dosennya Vera. Jadi kalau dosennya Vera itu lebih ke prakteknya yang bener-bener matang banget, harus matang banget gitu ya persiapannya. Tapi kalau aku itu lebih mengedepankan teorinya, jadi biar kita tuh pas lagi praktek tuh kita juga tahu teorinya tuh di mata kuliah tuh ada loh, dan ini tuh kalau misalnya diterapkan jadinya kayak gini pas di praktek gitu. Jadi itu salah satu juga yang menurut aku menarik, dan aku juga jadi bisa lihat nih ternyata perbandingan dosen yang ini sama yang ini kalau ngajar matkul yang sama itu ternyata beda gitu. Terus kalau misalkan di mata kuliah lain aku juga ada dosen yang lain, itu juga kebetulan aku tuh dari semester awal sampai semester sekarang ini tuh agak sering ya ketemu sama dosen yang satu ini gitu. Dan menurut aku dosen ini tuh sebenarnya ada di sisinya dia tuh bakalan galak, bakalan tegas, tapi di sisi lain dia juga ada bakalan kayak seru, terus dia juga menghargai murid-murid mereka. Nah itu salah satunya itu adalah pas kita lagi bikin event tadi yang aku bilang. Nah itu pas lagi kita bikin event dan ternyata di luar dari ekspektasi dosennya, jadi dosennya tuh kayak bilang sama kita kayak wah thank you banget ya guys, ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata kalian tuh bener-bener maksimal banget bikin event ini dan sampai bener-bener meledak banget gitu. Jadi dia juga apresiasi, terus dia juga bener-bener ngeliatin sisi baik dia gitu pas kita bener-bener udah ngerjain yang bagus gitu. Wah, iya. Baik, Kak. Tadi misalnya nih, aku masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Aku kan nggak tahu ya, nanti abis aku lulus dari jurusan ilmu komunikasi itu aku mau kerja apa, dan aku nggak tahu nanti tuh kalau misalnya masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu nanti kerjanya tuh jadi apa gitu. Prospek kerja apa sih Kak yang ditawarkan gitu abis lulus dari jurusan ilmu komunikasi gitu. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya ya, kita menurut aku ya dulu tuh banyak banget yang bilang, apalagi teman-teman aku, saudara-saudara aku ya banyak banget yang bilang kayak kenapa sih ambil ilmu komunikasi? Kayaknya tuh itu bakalan sulit tahu dapetin pekerjaan gitu kan. Jadi aku lebih ke banyak banget yang nakut-nakutin kayak nanti peluang kerjanya tuh dikit karena itu terlalu umum gitu kan, nggak menjurus banget. Tapi sedangkan kalau misalnya mata kuliah lain kan, jurusan lain kan kayak misalnya akuntansi gitu kan, lebih menjurus pekerjaannya di bidang keuangan gitu ya. Nah aku pernah ditakut-takutin kayak gitu sampai akhirnya aku ngebuktiin sekarang ini di zaman yang sekarang ya, sekarang tuh bener-bener udah berkembang pesat banget yang menurut aku kayak banyak banget peluang yang bisa diambil terutama sama anak ilmu komunikasi. Kayak misalkan di bidang media sosial ataupun di media gitu ya, itu menurut aku udah banyak banget lowongan-lowongan pekerjaan baru ya, kayak peluang baru buat anak ilmu komunikasi itu bisa nanti jadi pekerjaan mereka. Bahkan menurut aku pun juga kalau misalkan kita nggak bekerja sama orang pun atau kita mau menciptakan pekerjaan itu sendiri itu juga bisa gitu loh. Kayak misalkan kalau misalnya dari aku ya itu bisa jadi content creator ya kan, terus kita juga bisa jadi kayak manage akun sosial media, atau kita bikin akun sosial media
yang misalkan kita lebih suka sama dunia fashion, kita bisa banget buat bikin satu akun gitu ya, terus kita bahas soal itu, terus kita bisa naikin kayak engagement kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin teman-teman juga bingung ya nanti kalau masuk di Youtube tuh nanti kita bakal ngapain dan tidak terjawab nih teman-teman. Nah selanjutnya Kak, ngomongin tentang kampus ya. Berapa sih Kak kalau boleh tahu biaya yang dikeluarkan untuk kampus di Universitas Bunda Mulia ini? Boleh Kak Vera? Kalau untuk range harganya mungkin masih terbilang affordable banget, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah. Jadi itu masih berada di tengah-tengah. Walaupun dia di tengah-tengah juga kayak nggak menutup kemungkinan, wah kayaknya di tengah-tengah nih, nggak bagus nih fasilitasnya ataupun kinerja dalam pengajarannya dan segala macam itu enggak banget. Jadi tuh mereka kayak UBM ngasih fasilitas walaupun dia kayak harganya masih affordable banget untuk kita yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Itu yang menurut aku tuh pembelajarannya terus juga kayak fasilitas dan segala macam yang diberikan tuh menurut aku lumayan banget untuk aku, apalagi yang aku bilang aku anak rantau, aku yang kayak masih nggak tahu sama dunia Jakarta. Jadi wah ini bener-bener menurut aku rekomendasi banget untuk anak rantau. Selanjutnya Kak, kayak misalnya aku kan mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi ya. Ada nggak sih Kak bekal yang memang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Jadi teman-teman juga masih bingung ya. Kayak apa sih yang harus gue siapin buat gue masuk ke jurusan ilmu komunikasi gitu Kak? Boleh dong Kak di-spill gitu. Oke, kalau dari aku ya, kalau bekalnya dari anak-anak sekolah mau masuk ke dunia perkuliahan nih, kalau menurut aku, kalau misalnya kalian mau coba nih jurusan ilmu komunikasi itu boleh banget ya. Menurut aku itu masih kayak, kalaupun memang kalian tuh kayak tersesat ya di jurusan ini gitu ya, tapi setidaknya itu ini gak bakalan maksudnya gak bakalan bikin kalian tuh jadi gagal gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya kalian memang wah kayaknya aku gak cocok nih di jurusan ini, tapi menurut aku itu di kedepannya itu kalian tetap masih bisa gitu ya menyeimbangkan gitu, karena ini tuh sebenarnya kita pelajarin tuh hampir dari berbagai jurusan gitu tuh ada di mata kuliah kita gitu ya. Jadi maksudnya masih umum dan masih bisa dijangkau dan menurut aku kalau misalnya kalian yakin kalian bisa jalani, tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur itu ya bisa sih kalian masih bisa seimbangkan gitu. Nah sekarang aku mau ke Kak Vera nih. Kak ada nggak sih bekal buat misalnya aku mau masuk ke dunia perkuliahan, apalagi masuk ke jurusan ilmu komunikasi itu apa aja sih yang harus aku persiapkan gitu? Jujur aku pas mau masuk awal kuliah itu aku bener-bener masih kayak nggak tahu banget untuk mau apa sih persiapan untuk kuliah kan, karena pikir aku ya udah kayak seperti biasanya di sekolah, masuk, belajar, pulang, begitu doang kan. Ternyata pas aku terjun, wah aku dapet yang pemikiran yang ekspektasi aku kayak gini, ternyata itu salah banget. Ternyata yang aku bilang cuma datang terus belajar terus pulang itu salah banget. Ternyata itu kayak menurut aku di perkuliahan juga kan ada yang di perkuliahan itu kan kayak ada yang namanya kita tuh belajar harus kayak gimana, harus buka pengetahuan kita juga lebih luas lagi, apalagi kita yang sebagai anak SMA yang masih sempit banget kan pengetahuan kita. Jadi dari sini aku belajar kayak wah aku masuk di ilmu komunikasi, jadi pengetahuan aku lebih luas, jadi lebih terbuka lagi akan lingkungan juga, mungkin akan yang belum aku pernah tahu dengan sesuatu, jadi kayak wah aku udah tahu nih. Oke. Waktu masuk ke awal masuk ke jurusan ilmu komunikasi kuliah, apa sih perasaannya gitu? Kan ada tuh first impression gitu kan masuk ke dunia perkuliahan tuh gimana dari SMK? Karena kan aku masih anak SMK nih, mau tahu juga dong gimana nanti kalau misalnya kuliah tuh gimana gitu. Kalau dari aku ya, karena aku dulu tuh aku tuh sebenarnya kuliah tuh bukan keinginan dari aku. Jadi kalau aku tuh lebih keinginan dari orang tua aku. Jadi lebih dituntut kayak kamu harus kuliah gitu kan. Jadi kalau aku tuh di awal masuk bener-bener nggak peduli gitu. Kalau aku tuh kayak nggak peduli sama apa-apa. Bahkan dulu waktu ada kegiatan untuk kayak buat ngurusin kartu mahasiswa itu bahkan harus temen aku yang ngingetin aku, karena aku tuh kalau nggak kayak ketinggalan informasi karena aku seenggak niat itu buat kuliah gitu ya.
Tapi setelah aku udah menjalankan dan aku mikirnya kayak ya udahlah kita jalanin aja lah ya gitu, karena udah terlanjur kita harus selesaikan gitu. Jadi pas udah aku jalanin ternyata nggak seburuk itu ya kuliah, ternyata enjoy aja, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, dan ada juga sisi sulitnya, dan ada sisi juga yang kita bisa mikir kayak wah ternyata nggak sesulit itu juga gitu. Jadi kalau dari aku kayak gitu sih. Ada dari kafe ada nggak? Kalau aku lebih ketakut sih, karena kan apalagi beda banget kan temen yang di pas aku SMA dan di kuliah tuh beda banget. Jadi kayak mikir, duh gimana ya pas di kuliah aku ada temen atau enggak nih. Takutnya aku bener-bener sendiri. Jadi kan apalagi pas zaman-zamannya COVID, kita kan harus sendiri kan, yang kita nggak kenal sama temen. Jadi kita harus cari yang informasi. Siapa tahu kan kayak kita ketinggalan informasi, wah kita bakalan yang keteteran banget kan. Nah aku mungkin pertama kali tuh bener takut banget pas awal masuk, nggak dapet teman. Terus juga kayak apalagi di dunia perkuliahan yang tahu nggak sih yang kayak bangku-bangku harus ditimpa-timpain, ini milik teman-teman aku ya. Aku takutnya kayak gitu kan, nggak ada teman, nggak ada yang harus nge-backupin aku, nggak ada yang kayak harus reminder, ntar ada tugas atau segala macam. Jadi lebih ke arah situ sih kalau aku. Takut ya. Dan Takut, iya. bener nggak sih kayak nyari temen di dunia perkuliahan tuh susah gitu, bener nggak sih? Kalau dari aku sih ya ada susah ada gampangnya. Tapi kalau menurut aku ya, kalau menurut aku nih, kalau di awal masuk kuliah itu biasanya tuh temennya banyak ya. Temennya tuh biasanya banyak karena masih awal-awal tuh kita tuh harus kenalnya sama satu angkatan bahkan. Bener-bener kayak banyak banget orang. Nah gitu tuh pasti bakalan kenal tuh sama hampir satu angkatan gitu. Tapi belum tentu kita kenal itu, belum tentu kita bisa berteman baik. Jadi kayak ada juga yang sekedar kita cuma saling sapa aja gitu. Nah kalau dari pengalaman aku sih, kalau di awal-awal itu pasti temennya tuh banyak ya. Jadi kayak istilahnya circle-nya besar gitu ya. Tapi kalau semakin di semester tua ya itu Dikit ya. seleksi alam namanya. Itu pasti bakalan langsung ya udah kelihatan nih mana yang beneran temen, mana yang beneran enggak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari kafe ada nggak? Kalau aku ada. Jadi pas awal-awal itu mungkin lebih ke banyak teman-teman yang dari jurusan lain. Jadi aku lebih meluangkan waktu kayak ngikutin kegiatan gitu kan banyak tuh dari jurusan lain. Jadi kayak lebih banyak kan ke situ daripada ketimbang kayak teman-teman dari sekolah dari satu kelas itu cuman kayak terhitung jari lah 5 atau 4 gitu kan. Nah, kalau yang untuk di situ jadi menurut aku wah ini enak banget ya, bisa ketemu sama teman, apalagi di kegiatan UKM itu kan lebih banyak kan dan lebih meluas juga. Tapi pada saat yang kayak di kampus yang pada saat di satu jurusan ke satu kelas itu yang aku bener-bener dikit banget dan ya masih kayak terhitung jari lah kayak yang aku bilang kan. Jadi menurut aku gitu sih. Oke. Nih guys, sekarang kita udah di ujung perbincangan nih, kita udah sharing juga sama Kak Vera dan Kak Agatha dari Universitas Budha Mulia. Nah, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton channel Bekal Masuk Kampus Majalah Sunday. Dan jangan lupa nantikan terus podcast dari channel Bekal Masuk Kampusnya Majalah Sunday. See you, bye-bye!